Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai belajar matematika. Karena pada jadwal hari ini hanya 1 jam pelajaran, maka saya hanya akan memperkenalkan materi apa saja yang kita pelajari selama 1 tahun ini. Semoga dengan mengerti ini kalian siap untuk belajar. Banyak orang mengira mat itu paling susah, padahal tidak. Anak-anak, sebelum mengikuti pelajaran ini, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, pencegahan pandemi COVID-19. Dengan cara apa? Yang pertama adalah sesering mungkin cuci tangan pada air yang mengalir menggunakan sabun selama 20 detik. Yang kedua, banyaklah istirahat. Yang ketiga, makan makanan yang sehat, bukan yang enak. Makan buah. Kalau terpaksa pergi keluar rumah, tolong selalu menggunakan masker. Hindari kerumunan. Dengan demikian, kita semua percaya, semoga kita terhindar dari virus ini. Anak-anak, saya akan menyampaikan materi. Tolong kalau belum jelas, boleh diulang-ulang videonya. Ingat, jangan lupa sebarkan, subscribe, like, supaya makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Selamat mengikuti pelajaran pada kesempatan ini. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, memperkenalkan materi apa saja yang kita pelajari selama kelas 4 untuk belajar matematika. Karena tahun ini saya mendampingi kalian untuk belajar matematika. Maka biar tahu apa itu materinya, kita simak video ini. Anak-anak, banyak sekali anak yang bilang bahwa mat itu sulit sekali. Apa sebabnya? Karena mereka kurang latihan. Padahal mat kan cuma 4, ya. 1 itu adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hanya 4 yang dipelajari, ya. Dan angkanya tetap hanya 1 sampai 9. Ya. Maka supaya materi ini tercapai dengan baik, anak-anak simak, supaya nanti kita bisa belajar bekerja sama sehingga hasilnya sangat baik. Ya. Nah, anak, saya akan memperkenalkan pelajaran matematika apa saja yang kita pelajari selama di kelas 4 ini. Ya, ini sekolah kita. Siapa yang sudah kangen, ini sebagai obat sekolah kita seperti ini, ya. Tempat anak-anak belajar seperti dalam Alkitab bahwa Tuhan itu juga mengajar sebagai guru. Ya, ini adalah foto saya. Ya, selamat datang pada pelajaran matematika. Ya, ini nama saya lengkap dan foto-foto saya. Ya, semoga tambah lebih kenal, karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Ya, ini kontak person saya, ya, nomor WA, Facebook, email, IG, dan lain-lain. Sebagian besar sudah bergabung dengan saya. Ya, anak-anak, untuk materi untuk semester 1 atau ganjil yang pertama nanti kita akan belajar pecahan. Nah, di dalam pecahan itu ada nomor 1, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Yang kedua, kita akan belajar perbandingan dan mengurutkan pecahan.
Yang ketiga, bentuk-bentuk pecahan. Yang keempat, mengubah bentuk pecahan. Lalu membulatkan dan penaksiran pecahan menjadi satuan yang terdekat. Yang kedua, kita akan belajar bilangan cacah. Ya. Yang pertama itu kita belajar operasi hitung. Ya. Kali, bagi, tambah, kurang, dan hitung campuran, perkalian dan penjumlahan, dan pembagian, dan seterusnya. Yang kedua, kita belajar pembulatan dan penaksiran bilangan. Hampir sama dengan pecahan tadi. Lalu kita belajar hal yang baru, bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang ketiga, kita akan belajar KPK dan FPB. KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan, tapi kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di dalam KPK dan FPB kita belajar 1. Kelipatan dan faktor bilangan. 2. Kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Yang ketiga, pemecahan masalah soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Yang keempat, kita akan belajar pengukuran panjang dan berat. Maka yang pertama kita belajar satuan panjang. Yang kedua, satuan berat. Yang ketiga, mengubah satuan panjang dan berat ke dalam satuan dan panjang dan berat yang lain. Ya, contohnya misalnya 1 kilometer itu berapa meter, 1 ton berapa kilogram, seperti itu. Yang keempat, operasi hitung, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Itu dari ukuran berat dan panjang. Lalu pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang terakhir adalah pembulatan hasil pengukuran berat. Itu adalah poin dari pembulatan satuan panjang dan berat. Berikutnya, kita akan belajar segi banyak. Apa itu? Ada pengertiannya dan ada juga nanti belajar jenis-jenis segi banyak. Itu materi kelas 4 semester 1. Untuk semester 2 atau genap 1, kita akan belajar keliling dan luas bangun datar. Yang pertama, keliling. Yang kedua, luas. Ketiga, luas bangun datar campuran. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Artinya soal-soal cerita. Yang kedua, kita akan belajar hubungan antar garis. Apa saja itu? 1. Pengertian garis. 2. Hubungan dua garis. Ketiga, belajar sudut. Yang keempat, jenis-jenis sudut. Berikutnya anak-anak, yang ketiga ini yang baru juga anak-anak, kita akan belajar data. Ya, data. Apa itu? 1. Bagaimana cara pengumpulan data. Yang kedua, penyajian data dalam tabel. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data yang berbentuk tabel. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik, batang, dan garis. Yang kelima, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram atau grafik, batang, dan garis. Nah, ini sudah mengolah data. Anak, berikutnya adalah sudut. Kita belajar sudut, pengertian sudut, pengukuran sudut dengan busur derajat, pengukuran sudut pada bangun datar, lalu yang terakhir adalah menggambar sudut dengan bantuan busur derajat. Nah,
Itu materinya selama setahun. Nah, apa saja yang diperlukan supaya dapat belajar dengan baik? Satu, buku paket matematika. Yang kedua, buku tulis yang digunakan adalah buku tulis berkotak kecil. Satu aja itu untuk catatan dan sekaligus untuk latihan pemahaman soal. Kalau habis, beli lagi satu lagi. Lalu juga diperlukan penggaris. Yang keempat, busur. Yang kelima bisa ditambahi adalah jangka, karena untuk belajar nanti grafik. Nah, bagaimana penilaiannya atau nilai-nilai yang dikumpulkan? Untuk KI3 ada PH, itu namanya PH itu penilaian harian atau ulangan harian. Itu diberikan setelah satu pembahasan selesai. Yang kedua PTS, yang ketiga PAS, yang keempat PAT, penilaian akhir tahun. Dan itu juga ada pemberian tugas-tugas dan latihan. Maka sering-seringlah belajar latihan soal-soal yang diberikan saya supaya lebih bagus. Selain penilaian KI 4, matematika juga ada penilaian KI 4. Maaf ya, selain penilaian KI 3, dalam matematika juga ada penilaian KI 4, yaitu berupa tugas-tugas keterampilan yang berhubungan dengan matematika. Yang pertama adalah bisa itu untuk mengukur, ya, mengukur luas, mengukur panjang, keliling, lalu menggambar atau membuat bangun dasar atau bangun ruang, lalu juga bisa menggambar bangun-bangun yang mungkin sangat membutuhkan penelitian, misalnya kubus, balok, juga bisa prisma, bola, tabung. Nah, itu nanti akan masuk dalam nilai keterampilan. Nah, matematika itu adalah KKM-nya 75. Ya, ingat 75. Maka anak-anak harus banyak dan sering latihan. Nah, kira itu ya anak. Saya percaya kalau kalian itu serius belajar, ya, belajar proses, ya, belajar mandiri, saya kira semua akan berhasil. Ya. Kalau kurang jelas, silahkan, ya, silahkan. Ini diputar berulang-ulang, diulang-ulang, kalau perlu disebarkan supaya banyak orang yang like dan subscribe ke dalam channel ini. Terima kasih anak-anak. Itu perkenalan materi hari ini. Karena hanya 1 jam, maka saya hanya memperkenalkan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Anak-anak, demikian tadi materi apa saja yang perlu kita pelajari dan akan kita pelajari selama 1 tahun kalian belajar matematika di kelas 4. Ingat anak-anak, matematika bukan pelajaran yang sulit. Hanya ada 4 yang dipelajari. Apa itu? Hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4. Masuk sulit. Dan angkanya tidak pernah berubah. 5 tambah 5 dari zaman dulu besok sampai saya punya cicit tetap 10, tidak akan berubah jadi 15. Ya. Kalau IPS lain, besok sudah ganti presidennya. Ya. Maka dari itu, kuncinya supaya kalian berhasil adalah ikuti pelajaran ini dengan baik. Ikuti dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan teliti. Kerja mandiri jujur, itu hasilnya pasti akan baik. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.